istimewa. Saya mengawali permenungan dengan mengutip salah satu ungkapan dari seorang kardinal yang bernama Fulton Sheen. Dia mengatakan demikian: jika Natal hanyalah ulang tahun seorang maha guru yang besar, ini tidak akan pernah sampai memisahkan waktu dalam dua bagian. Sehingga sejarah sebelum kedatangan Kristus disebut sebelum Masehi, before Christ, dan seluruh sejarah sesudah kedatangannya disebut Masehi atau Anno Domini. Saudara-saudariku yang terkasih, Natal bukan sekedar ulang tahun dari Yesus, bukan sekedar peringatan kelahiran Tuhan, tetapi Natal adalah sebuah peristiwa besar yang membawa perubahan. Tidak hanya perubahan waktu, tetapi juga sangat diharapkan Natal itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena melalui peristiwa Natal itu, Allah, yaitu Allah Putra yang juga disebut sebagai Firman, menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Peristiwa Allah yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita ini sungguh-sungguh mengubah sejarah. Tidak hanya mengubah sejarah, tetapi mengubah nasib hidup kita, mengubah nasib hidup manusia. Kita semua manusia yang berdosa, bahkan dikuasai oleh dosa. Dan oleh karena dosa ini, maka hidup kita penuh dengan penderitaan. Bahkan masa depan kita pun menjadi begitu suram oleh karena dosa. Karena Santo Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi karena kehadiran Tuhan yang menjadi manusia, maka nasib hidup kita dan juga masa depan kita diubah. Kita tidak lagi mengalami masa depan yang suram. Kita tidak lagi memiliki kehidupan yang kelam. Tetapi oleh Tuhan itu semua diubah menjadi penuh sukacita, penuh kebahagiaan, dan juga kita bisa mengalami damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu ungkapan sukacita dan kebahagiaan Natal itu selalu kita dengarkan dari nyanyian para malaikat dan bala tentara surgawi. Minoyo Allah ing luhur lan manggiya tentrem manungsa ing donya ingkang kinasih ing Gusti. Saya sengaja mengambil kutipannya dengan kitab suci terjemahan yang bahasa Jawa, karena saya merasa terjemahan yang bahasa Jawa lebih pas dibandingkan yang bahasa Indonesia. Karena yang bahasa Indonesia itu adalah kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Ada perbedaan kata engkang kinasih, yang terkasih, dengan yang berkenan. Saya memang belum mengecek dengan terjemahan yang terbaru yang baru saja diluncurkan tahun 2023 ini. Tetapi yang selama ini di dalam Kidung Kemuliaan Bahasa Indonesia kita selalu menggunakan yang berkenan. Mengapa saya memilih yang bahasa Jawa? Karena di sini dikatakan bahwa minoyo Allah ing luhur lan manggiya tentrem manungsa ing donya ingkang kinasih ing Gusti. Natal yaitu peristiwa Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, itu adalah wujud dari kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Sampai Allah turun
turun dan tinggal bersama-sama dengan kita, ikut serta merasakan suka duka, bahkan juga ikut menanggung akibat dosa dan kematian yang harus dialami oleh manusia. Maka ini adalah semuanya terjadi karena kita ini adalah orang-orang yang terkasih. Kita adalah manungso ingkang kinasih ing Gusti. Inilah yang kita rayakan di dalam peristiwa Natal, dan kasih itulah yang mengubah hidup kita, yang mengubah nasib kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, merayakan Natal kita berarti menerima anugerah damai sejahtera dari Allah, sekaligus juga kita berkomitmen untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Sebagaimana tema Natal kita tahun ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi kita, bagi manusia. Namun bagaimana damai sejahtera itu bisa terwujud di antara kita? Apakah dengan merayakan Natal, dengan misa Natal, dengan kebaktian Natal, dengan perayaan Natal seperti ini, kita otomatis akan mengalami damai sejahtera? Tentu saja tidak demikian. Sekali lagi saya akan mengutipkan apa yang dikatakan oleh Kardinal Fulton Sheen, bagaimana kita mewujudkan damai sejahtera itu. Fulton Sheen mengatakan demikian: pesan Natal bukanlah bahwa damai akan datang secara otomatis karena Kristus lahir di Bethlehem. Bukan otomatis. Bahwa kelahiran Kristus di Bethlehem adalah awal dari kelahirannya di dalam hati kita masing-masing. 2000 tahun yang lalu Kristus dilahirkan di Bethlehem. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, kelahiran Kristus di Bethlehem itu adalah awal dari kelahiran Kristus setiap hari, setiap saat di dalam hati kita masing-masing. Maka damai sejahtera hanya menjadi milik mereka yang ingin memilikinya. Jika tidak ada damai di dunia saat ini, itu bukan berarti karena Kristus tidak datang. Kristus selalu datang setiap saat. Tetapi kalau kita tidak mengalami damai, itu karena kita tidak membiarkan Kristus masuk dan dilahirkan kembali setiap hari di dalam hati kita. Inilah saudara-saudariku yang terkasih, makna Natal yang sesungguhnya. Kita merayakan Natal berarti kita membuka hati kita agar Kristus setiap saat, setiap hari dilahirkan kembali di dalam hati kita. Bukankah kita mendengarkan pewartaan para malaikat kepada para gembala? Apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada para gembala? Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Para malaikat mengatakan hari ini. Dan Injil itu kita baca hari ini, bunyinya hari ini. Kita baca tahun depan, bunyinya juga hari ini. Tidak akan pernah bunyinya berganti tahun lalu Kristus lahir. Setiap hari Yesus dilahirkan di dalam hati kita. Maka sekali lagi saudari-saudaraku yang terkasih, merayakan Natal berarti kita membuka hati untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Mungkin lalu kita bertanya, tetapi hati kita itu penuh dosa, hati kita itu kotor karena ada rasa benci, ada rasa iri hati, menyimpan dendam, tidak mau memaafkan dan lain sebagainya. Masakan Tuhan mau untuk dilahirkan di dalam hati kita dalam kondisi
Tuhan berkenan dilahirkan di dalam hati kita yang kotor seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu dari kisah Injil, Yesus saja ketika dilahirkan memilih tempat bukan di kasur yang mewah, yang empuk, tetapi justru dalam sebuah kandang, dan kemudian dibaringkan di dalam tempat untuk makan ikan, makan ternak di dalam palungan. Maka gambaran palungan kita masing-masing umat di Wonogiri pasti tahulah situasi palungan itu seperti apa, karena itu adalah tempat untuk makanan ternak. Pasti kotor, pasti juga berbau tidak enak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau beristirahat berbaring di dalam palungan, tetapi Yesus justru memilih. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kotornya dan baunya palungan itu sesungguhnya melambangkan hati kita masing-masing yang juga kotor, yang juga tidak bersih, karena ada rasa benci, rasa iri, dendam, tidak mau mengampuni, dan lain sebagainya. Dan di dalam palungan hati kita masing-masing yang seperti itu, Tuhan Yesus juga berkenan untuk dilahirkan setiap hari, setiap saat. Maka tinggal bagaimana kita membuka hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Dan kita percaya, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membuka hati dan membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita, maka hidup kita pasti akan mengalami sukacita, akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami damai sejahtera. Meskipun hidup pasti tidak akan pernah terluput dari yang namanya kesulitan, persoalan, penderitaan, dan lain sebagainya. Seperti yang hari-hari ini mungkin juga kita alami. Kita semua berkumpul di tempat ini, sejauh saya memandang hampir semua kipas-kipas karena kepanasan. Iya kan? Tetapi hati kita bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak mempedulikan lagi rasa panas. Kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudari kita seiman. Hati kita merasa tenang, hati kita merasa damai. Demikian juga kita juga akhir-akhir ini mengalami cuaca, mengalami musim yang tidak menentu. Biasanya bulan Desember itu hujan setiap hari, karena katanya Desember itu adalah gede-gede sumber. Demikian juga Januari itu katanya adalah hujan sehari-hari, tetapi tidak tahu saat ini hujannya sangat mahal, sehingga banyak petani yang kacau ketika harus menanam. Tetapi penderitaan itu tidak kita alami sendiri, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan ikut serta merasakan dan mengalami penderitaan bagi kita semua. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Tuhan di dalam hati kita pasti membawa sukacita, membawa kebahagiaan dan damai sejahtera. Kalau hidup kita masing-masing di dalam damai, maka relasi kita dengan sesama pun juga akan memancarkan damai sejahtera itu. Palungan yang semula kotor dan pasti juga gelap, karena tidak mungkin kita akan memasang lampu yang begitu terang di kandang. Tetapi karena kehadiran Tuhan, maka palungan itu memancarkan terang yang luar biasa. Itulah perubahan yang dibawa oleh karena kehadiran Tuhan. Tuhan yang Maha Suci, Dia tidak tercemari oleh kotornya kandang dan kotornya palungan. Demikian juga Tuhan yang Maha Suci tidak tercemari oleh kotornya hati kita. Tetapi sebaliknya, kesucian Tuhan itulah kalau kita terima dengan terbuka, Tuhanlah yang akan mengubah, akan menyucikan hati kita.
Kalau kita terbuka untuk menerima kehadiran Tuhan, maka lalu hati kita juga akan memancarkan terang kasih Tuhan. Kita akan lebih bisa mengampuni, kita akan lebih bisa berpikir positif terhadap orang lain. Kita tidak akan menaruh iri, dengki, curiga dan lain sebagainya, tetapi kasihlah yang kita wujudkan dalam kehidupan bersama. Dan saudara-saudariku yang terkasih, kasih itulah yang menjadi kunci kebahagiaan, baik di dalam hati kita maupun kebahagiaan dalam hidup bersama. Maka tadi saya mengutipkan manggil tentrem manungsa ing donya ingkang kinasih ing Gusti. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan sampai Tuhan rela menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Bahkan cinta Tuhan untuk kita itu dilabui pati. Tuhan sampai mengorbankan dirinya di salib untuk menyelamatkan kita. Maka sudah kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu bertanya-tanya apakah Tuhan mengasihi kita. Sudah sangat jelas. Peristiwa Natal di mana Allah menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita, ikut serta merasakan dan mengalami suka duka hidup kita sebagai manusia, itu adalah bukti cinta Tuhan yang begitu besar. Bahkan karena itu juga Tuhan telah memberikan jaminan kebahagiaan abadi yang nantinya akan dianugerahkan kepada kita. Maka sekali lagi pesan Natal yang pertama dan utama adalah mari kita menghayati, membuka diri menyambut kehadiran Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita dan kemudian kita selalu bersatu dengan Tuhan, maka kita akan bisa hidup bersama dengan siapapun dengan lebih baik. Kita akan bisa mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan agama, perbedaan kepentingan, bahkan juga perbedaan pilihan politik yang hari-hari ini pasti kita alami. Maka yang kedua, untuk perayaan pesan Natal ini saya mengajak kita untuk menghayati spiritualitas ruji-ruji sepeda atau spiritualitas jari-jari roda. Kita semua bisa membayangkan, nanti kalau tidak yakin yang punya sepeda atau punya motor bisa dilihat. Ruji-ruji motor, ruji-ruji roda itu semakin dekat dengan asnya, yaitu semakin dekat dengan porosnya, jarak antara satu ruji dengan ruji yang lain semakin dekat, semakin lengkap. Sementara semakin jauh dengan porosnya, dengan asnya, jarak antara ruji yang satu dengan ruji yang lain juga semakin renggang. Inilah, kita semua mempunyai as kehidupan kita, mempunyai poros kehidupan kita, yaitu Tuhan. Semakin kita dekat dengan as kehidupan kita, dengan poros dan pusat kehidupan kita yaitu Tuhan, maka sudah semestinya persaudaraan kita satu sama lain menjadi semakin erat, menjadi semakin dekat satu sama lain. Maka dengan spiritualitas ruji atau jari-jari roda ini, lalu saya juga ingin menggarisbawahi pesan Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia yang menegaskan antara lain demikian. Bersamaan dengan perayaan Natal ini kita memasuki masa persiapan pemilu 2024 dan semangat Natal menggerakkan kita untuk terlibat secara aktif dalam menata kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kita mendukung perjuangan politik yang mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat. Inilah yang menjadi harapan dan usaha kita semua. Kita semua pasti tidak akan bisa dihindari akan menghadapi berbagai macam perbedaan. Entah itu perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan
kasih selalu memancar di dalam diri kita, kita akan terbebaskan dari segala macam bahaya yang bisa memecah belah kerukunan dan kesatuan kita bersama. Kita punya keyakinan bahwa kita hidup bersama ini memang memiliki situasi yang berbeda-beda, termasuk juga agama yang berbeda-beda, tetapi kita yakin bahwa Tuhan kita itu hanya satu dan sama. Meskipun Tuhan yang satu dan sama itu kita sebut dengan nama yang berbeda-beda, kita puji dan kita sembah dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi Tuhannya satu dan sama. Maka kalau Tuhan yang secara khusus kita peringati di masa Natal ini sungguh-sungguh kita biarkan meraja di dalam diri kita, kita percaya bahwa damai sejahtera akan dapat terwujud di dalam kehidupan kita, damai di hati kita masing-masing dan damai dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kehadiran Tuhan yang kita rayakan dalam Natal ini sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Tidak hanya mengubah waktu dari sebelum Masehi menjadi Masehi, tetapi kehadiran Tuhan mengubah hidup kita karena memampukan kita untuk dapat mewujudkan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga kepada alam semesta, kepada seluruh ciptaan. Di mana kasih meraja di dalam kehidupan kita, pasti tercipta damai sejahtera dalam kehidupan kita. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Terima kasih. Romo yang telah menyampaikan pesan Natal untuk kita semua. Mari bersama-sama kita menghayati seperti apa yang disampaikan Romo, menghayati dan membuka diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, sehingga hidup kita bisa dipakai untuk saluran bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal Kabupaten Wonogiri tahun 2023 ini kita rayakan dengan keharmonisan. Dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini bukan hanya dukungan dari seluruh umat Kristiani yang hadir dalam perayaan Natal, tetapi juga dukungan dari pemerintah Kabupaten Wonogiri yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan bersama-sama menantikan kehadiran dari Bapak Wakil Bupati bersama dengan segenap jajaran Forkompinda Wonogiri yang saat ini mulai memasuki tempat acara dan turut merasakan dan merayakan sukacita Natal bersama dengan kita. Wakil Bupati Wonogiri beserta segenap jajaran Forkompinda tiba di tempat acara. Tentunya ini menjadi sukacita untuk kita semua, menambah kebahagiaan untuk kita di sini. Kita turut merasa aman, jaminan keamanan kita beribadah, merayakan Natal, sukacita Natal bersama-sama di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya persilahkan kepada Bapak Wakil Bupati beserta segenap jajaran Forkompinda untuk menempati kursi yang telah disediakan. Keharmonisan yang kita rasakan dan kehangatan yang kita rasakan menambah sukacita kita di sore hari ini. Saya persilahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pak Setio Soekarno dan juga segenap jajaran Forkompinda Wonogiri ataupun yang mewakili, dan juga terima kasih sudah berkenan hadir Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Bapak Haryono, dan juga terima kasih kepada para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri yang sudah hadir bersama-sama kami di sini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Terima kasih kami ucapkan pula kepada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonogiri ataupun yang mewakili.
Shalom Alaihim. Berkah dalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan bisa menyambut salam dengan penuh sukacita, karena inilah keberagaman kita yang ada di Indonesia. Puji Tuhan, izinkan saya selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan Natal bersama, baik itu umat Kristen dan umat Katolik di Kabupaten Wonogiri di tahun 2023. Jika tahun lalu ketuanya adalah Bapak Pranata dari Katolik, dan sekarang bagian dari Kristen, dan saya didahului oleh para senior untuk menjadi ketua. Sebelumnya tentu saya sampaikan bahwa kami menyampaikan yang terhormat bagi Bapak Wakil Bupati Bapak Setio Soekarno yang saat ini tersorong bersama dengan jajaran Forkopimda yang saat ini juga hadir di dalam perayaan Natal bersama hari ini. Tentu kami nanti memohon sambutan dari Bapak Wakil Bupati untuk menyampaikan sambutan di tengah umat Kristen dan Katolik yang sedang berbahagia di tempat ini. Pertama tentu juga mengucapkan terima kasih karena dari pihak pemerintah telah mengizinkan untuk umat Kristen dan Katolik boleh merayakan Natal bersama di tempat ini. Sejak tahun 2016 sampai dengan hari ini boleh terlaksana kecuali pandemi 2 tahun yang membuat kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan memberikan aplaus dulu untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri yang telah menyediakan tempat, bahkan tidak hanya tempat, juga membantu kita untuk terselenggaranya kegiatan ini. Tentu panitia, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih pada seluruh rekan panitia dan komisi acara yang bekerja, seluruh gereja-gereja yang ada yang ikut serta sehingga kegiatan sore hari ini boleh terlaksana berkat dukungan dari gereja-gereja dan seluruh umat Kristen dan Katolik di Kabupaten Wonogiri, dari setiap donatur dan semua yang ikut serta mendukung kegiatan ini. Melaporkan bahwa anggaran, rencana anggaran yang coba disusun oleh panitia adalah 211 juta, tetapi mohon maaf kami hanya bisa mengumpulkan 160. Tidak usah khawatir, karena sudah ada konsumsi, sudah ada tempat dari pemerintah, dan semuanya bisa berjalan meskipun harus direfocusing, diirit-irit. Sing penting ketemu bersuka cita merayakan bersama umat Kristen dan Katolik dan bersama dengan pemerintah sana. Laporan kami memang dari segi pendanaan kurang, tetapi bisa terlaksana dengan baik semuanya berkat dukungan dari pemerintah dan panjenengan semua. Kami mewakili dari panitia Natal menyampaikan selamat Natal. Mohon maaf jika dalam menyambut panjenengan semua ada banyak hal kekurangan, tidak ada merchandise dan lain-lain, mohon maaf. Tetapi biarlah ini menjadi tetap sukacita kita bersama ketika kita bisa berkumpul. Selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan memberkati kita semua. Panitia Natal Kabupaten Wonogiri tahun 2023.
kasih teman-teman penari, dan kita berikan aplaus yang meriah untuk tim angklung dari SD Isis Jamprit, dari SMP Isis Jamprit yang memberikan alunan musik angklung dengan begitu indah. Kiranya kehangatan lilin Natal yang telah menyala menjadi semangat bagi kita untuk memancarkan damai sejahtera dimulai dari keluarga kita sampai ke penjuru dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang istimewa dalam sukacita Natal hari ini, mari bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Bupati Wonogiri kepada Bapak Setia Soekarno. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu berkah. Yang kami hormati Jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dading, yang mewakili, Bapak Azari yang hadir secara pribadi, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten FKUB Kabupaten Wonogiri, Ketua Panitia Penyelenggara Natal Bersama tahun 2023, yang kami hormati Romo, yang kami hormati Pendeta, dan tentunya yang kami hormati genap hadirin dan seluruh umat Kristiani Kabupaten Wonogiri yang hadir pada sore hari ini. Rasa syukur marilah senantiasa kita menjaga kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan dan kekurangannya pada kita sekalian. Hari ini kita bisa bersama hadir di pendopo rumah dinas Bupati Wonogiri untuk melaksanakan kegiatan perayaan Natal bersama Kabupaten Wonogiri tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suara. Perayaan Natal tahun ini mengambil tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kiranya benar-benar memberikan kemuliaan dan juga kedamaian serta kesejahteraan bagi kita bersama. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, kiranya tidak menghalangi rasa syukur atas segala berkat yang kita terima. Semoga Tuhan senantiasa menambah kesejahteraan bagi kita semua dan perjalanan sesudahnya akan semakin mudah dalam bimbingannya. Amin. Hadirin segenap umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal penuh dengan nuansa kebahagiaan bagi segenap umat Kristiani, di mana seluruh anggota keluarga berkumpul merayakan hari besar yang menjadi penanda kelahiran Yesus Kristus. Momentum perayaan tahun semakin meriah ketika sebagian besar masyarakat berlibur merayakan Natal. Tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner bergerak dinamis dan menunjukkan bahwa masyarakat penuh dengan optimis untuk menyambut tahun 2024 yang akan datang. Dalam kondisi tersebut, tentu segenap warga masyarakat perlu senantiasa mengedepankan semangat kebersamaan dan tidak lupa untuk selalu waspada, sehingga setiap proses yang penuh sukacita itu berlangsung dengan aman dan lancar.
kepada segenap yang telah bertugas untuk memastikan bahwa perayaan Natal tahun 2023 berlangsung dengan aman, tertib, lancar dan kondusif. Patut kita berikan apresiasi yang segitu-tingginya sehingga umat Kristiani dapat melakukan peribadatan dengan aman. Hadirin yang dihormati dan kami banggakan, pada perayaan Natal kali ini saya menyampaikan harapan kepada seluruh umat Kristiani Kabupaten Wonogiri untuk senantiasa menjadi bagian dari satu kerja besar bagaimana membangun Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera dengan semangat kebersamaan dunia misi besar dan membangun Wonogiri. Jemaat Kristiani yang tersebar di berbagai wilayah adalah pribadi-pribadi yang memiliki potensi besar untuk ikut memberikan andil pada semangat untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri dengan berbagai kemampuan secara individu maupun secara kolektif. Umat Kristiani Kabupaten Wonogiri bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat menjadi pembaru di wilayah masing-masing, menjadi utusan yang sebagaimana tema peringatan tahun ini untuk menjadi duta menciptakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Semoga cita-cita mulia ini tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Wonogiri. Untuk selanjutnya kepada segenap umat Kristiani Kabupaten Wonogiri saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru 2024. Semoga damai Natal senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian beserta seluruh keluarga. Hadirin yang kami hormati dan segenap umat Kristiani yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Asih dan Penyayang senantiasa menerangi langkah kita dalam membangun kesejahteraan masyarakat, negara, bangsa yang kita cintai. Sebelum kami mengakhiri, kami hari ini mendapatkan mandat untuk mengizinkan Bapak Sion SPD, Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, tidak bisa bersama-sama merayakan Natal tahun 2023 dengan kita semuanya, karena hari ini beliau sedang mengikuti kegiatan Bapak calon Presiden Ganjar Pranowo di Kabupaten Wonogiri. Izin jika kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk kita semua. Bapak Ibu, meskipun Bapak Bupati tadi sudah disampaikan bahwa hari ini tidak bisa bersama kita, tetapi kita yakin dan percaya bahwa hati Bapak Bupati selalu untuk kita semua. Dan para pemimpin kita bersyukur kita diberikan rasa aman dan kita beribadah. Kita boleh beribadah di pendopo Kabupaten Wonogiri ini.
Engkau yang kami puji dan kami sembah karena keagungan-Mu dan karena kasih sayang-Mu yang tanpa batas. Kami umat-Mu bersyukur atas pemberian diri Putra-Mu Yesus Kristus di tengah-tengah kami, membawa damai dan sukacita di dalam hati, membawa semangat dalam hidup, membawa niat-niat yang baru untuk menyusun tahun yang baru, juga dengan harapan yang baru. Kami merindukan kehidupan yang penuh damai dan sukacita, dengan semangat persaudaraan, saling tolong-menolong dan bantu-membantu, saling menghargai, saling mendukung, memberikan diri satu sama lain sebagai saudara. Berkatilah kami semua, seluruh umat-Mu, dan juga seluruh rakyat di Kabupaten Wonogiri ini, seluruh jajaran para pelayan pemerintahan, dan mereka semua yang terlibat di dalam kebersamaan di Kabupaten kami ini. Semoga damai Natal menyatukan kami semua. Semoga sukacita Natal mengobarkan hati kami untuk mengisi kehidupan ini dari hal ke hal dengan cinta kasih yang berlimpah. Tinggallah ya Tuhan di tengah-tengah kami, bimbinglah dan tuntunlah hidup kami, mengarungi perjalanan hidup ini, hingga kami sampai bersama-sama dalam sukacita surga. Maka semua ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati dan segenap jajaran tamu undangan yang sudah hadir hari ini, dan kami mohon untuk berkenan berfoto bersama untuk menghangatkan suasana Natal hari ini. Mohon Bapak Wakil Bupati untuk boleh maju ke depan bersama segenap jajaran Forkopimda Wonogiri, Bapak Sekda, kami mohon untuk boleh berfoto bersama untuk menuju ke panggung.
wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tuhan sertamu sekarang.